السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه. وقال جل شأنه في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. Alhamdulillah, kita memanjatkan puji kepada Allah dan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Alaq, jemaah yang dirahmati Allah, Allah mengatakan dengan huruf ar-rada', kalla, huruf ar-rada' waz-zajr. Allah ingatkan kepada kita, Allah berikan peringatan kepada manusia. Innal insana layatgha, sesungguhnya manusia itu sungguh melampaui batas. Jadi tagha ini tajawazul had, kaedah-kaedah yang normal, perintah-perintah yang sudah ada Allah berikan padanya, dia lampaui, dia lewati, tajawaz. Maka oleh karena itu, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tughyan ini menunjukkan salah satu di antara kelemahan manusia dalam memikul amanah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah ingatkan kepada manusia, kalla, haqqan, benar-benar manusia itu dengan segala kelemahannya, dengan segala keterbatasannya, dengan segala apa yang dia miliki itu, sungguh dia melampaui batas. Allah sebutkan alasannya. Kapan manusia itu melampaui batas, meninggalkan perintahnya, mengingkari Tuhannya, mengkufuri nikmatnya. Innal insana layatgha an ra'ahu istaghna. Ketika melihat dirinya merasa serba cukup, merasa sudah memiliki segala-galanya. Ada mengatakan li ghinahi, karena kekayaannya, karena kemampuannya. Jadi rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita ini kalau kita sudah merasa ada kelebihan yang Allah berikan kepada kita, kita cenderung untuk melampaui batas. Dahulu mungkin berbicara lebih lembut, tapi Allah ketika berikan kelebihan kepada kita, berubah sedikit cara ngomongnya, berubah sedikit penampilannya. Kenapa? Karena merasa lebih. Jadi manusia boleh diberikan kelebihan, tapi tak boleh merasa lebih. Manusia boleh menjadi orang kaya, tapi tak boleh merasa kaya. Manusia boleh menjadi pandai, tapi tak boleh merasa pandai. Kenapa? Kalau sudah merasa seperti itu, maka laksana gelas yang penuh tidak mungkin lagi kita isi, karena ia sudah merasa penuh. Maka biasanya orang yang kaya itu selalu merasa miskin. Orang yang pandai itu selalu merasa bodoh. Karena semakin banyak kemampuannya, semakin rasa kecil ilmunya. Inna fawqa dhi ilmin alimun. Karena di atas orang pandai itu ada lagi yang lebih pandai. Karena jemaah rahmatullah, sehingga Imam Malik pernah mengatakan, alimu auladakum ana la adri. Ajarkan kepada anak-anakmu satu kalimat yang penting. Apa kalimat itu? Saya tidak tahu. Jadi oleh karena itu kita harus sering mengatakan saya tidak tahu. Kalau kita mengatakan saya serba tahu, maka itulah menunjukkan ketidaktahuan kita, jemaah. Jadi dalam satu majelis Imam Malik, ketika beliau memberikan satu pembelajaran, maka jamaah begitu merasa kagum kepada beliau. Masing-masing memberikan pertanyaan. Dari 40 pertanyaan itu, beliau mengatakan, Pak Imam, apa ini? Ana la adri. Jadi berulang-ulang beliau mengatakan la adri, hanya 6 pertanyaan saja beliau memberikan jawaban. Selebihnya beliau mengatakan saya tidak tahu. Karena hanya orang yang tidak tahu sajalah, hanya orang yang berilmu sajalah orang yang mengatakan saya tidak tahu.
Hamba Allah yang dimuliakan, maka salah satu aspek yang menyebabkan manusia itu tagha, melampaui batas, ar-ra'ahu istaghna, karena merasa dirinya lebih. Jadi merasa lebih itu yang pertama disebut dengan takabur. Ya, apa makna takabur? Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Jadi makna takabur itu adalah yang pertama menolak kebenaran, yang kedua meremehkan kemampuan manusia lain. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam kepada siapapun beliau menghargai, menghormati hatta kepada anak kecil sekalipun. Itulah tanda orang-orang yang alim, orang berilmu, orang yang terhormat. Dia pandai untuk menghormati dan menghargai. Jadi hamba Allah yang dimuliakan, jadi faktor pertama itu adalah faktor takabur, adalah batrul ghaq wa ghamtun nas. Yang kedua adalah faktor al-jahal, ketidaktahuan. Jadi hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ayat pertama, surah pertama Allah turunkan Iqra. Dan kitab yang Allah turunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam adalah Quran. Apa makna Quran? Quran adalah sesuatu yang dibaca. Karena bacaan itulah yang menghilangkan aspek-aspek kejahilan. Jadi manusia itu masih tinggi nilai kemanusiaannya selama ia masih mau membaca. Bacalah ayat-ayat yang tersurat dan ayat-ayat yang tersirat. Jadi jemaah rahmatullah, Quran ini adalah ayat-ayat yang tersurat. Sedangkan alam semesta, ada badai, ada hujan, itu ayat-ayat yang tersirat. Semua ayat itu bermakna tanda. Jadi kalau ada ayat, artinya tanda. Dan tanda itu sesuai dengan kemampuan orang membaca. Ada P di garis. Nah itu kalau orang tak pandai baca bilang ini salah tulis. P kok di garis? Padahal bagi orang yang membaca, oh ini tak boleh parkir. Memang tanda, tapi tanda itu memiliki makna yang panjang. Semakin orang mampu membaca tanda, semakin tinggi nilai kemanusiaannya. Maka jemaah rahmatullah dalam Al-Quran, alif lam ra tanda. Alif lam mim tanda. Nun wal qalami wa ma yasturun. Tanda, nun satu kata saja. Tapi kata itu walaupun satu huruf sekalipun maknanya luar biasa. Jadi oleh karena itu semakin tinggi manusia itu tingkat kemampuannya semakin pandai membaca tanda-tanda. Jadi oleh karena itu Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kita ini banyak tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang barangkali jarang kita membacanya. Jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, faktor yang menyebabkan manusia itu tagha, yang pertama faktor takabur, yang kedua adalah faktor al-jahal, faktor kejahilan. Tapi kejahilan itu bukan sesuatu yang melekat. Selama orang mau membaca, semua orang membuka hatinya, maka dia akan bisa mengupgrade kejahilan menjadi orang yang berilmu pengetahuan. Beda dengan safih. Kalau safih memang kemampuan, tidak mampu dia karena IQ dia. Tapi kalau jahal, itu hanya faktor tidak mau untuk mengupgrade dirinya. Nah, jadi makanya kita alim di satu hal, tapi jahil di hal yang lain. Kita pandai satu ilmu, tapi mungkin kita jahil pada ilmu yang lain. Jadi jemaah rahmatullah, ar-ra'ahu istaghna. Allah mengatakan pada kalimat selanjutnya, inna ila rabbikar ruj'a. Wahai manusia, janganlah kamu melampaui batas, karena siapapun dirimu, kamu akan kembali kepada Tuhanmu. Ketika kamu kembali kepada Tuhan, maka posisimu adalah sebagai hamba yang tidak ada beda antara satu dengan yang lain. Maka Nabi ingatkan pada haji wada', la fadla li'arabiyyin wa la a'jamiyyin illa bitaqwa. Tidaklah beda orang Arab, tak pula orang yang non-Arab, kecuali membawa hati yang takwa. Oleh karena itu jemaah rahmati Allah, kita tak boleh mempertimbangkan karena badan, karena kemampuan zahir, karena innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat pada porsi bentuk luarmu. Wala ila amwalikum, tak pula pada hartamu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi yang disorot oleh Allah adalah hati dan perbuatan kita. Jadi dalam agama kita, aspek batin jauh lebih penting daripada aspek zahir.
Jadi yang nampak itu penting, tapi yang tidak nampak jauh lebih penting. Karena yang nampak ini faktor yang dipenuhi oleh yang tidak nampak. Orang kenapa tawadhu? Karena hatinya tawadhu. Orang kenapa lembut? Karena hatinya lembut. Bukan karena tangannya, bukan. Tapi karena hatinya. Jadi faktor yang paling dominan membuat orang bahagia atau sengsara adalah faktor internal. Kajian internal itu jauh lebih penting karena itulah faktor yang membuat orang bahagia. Mungkin orang cacat fisiknya, tapi belum tentu cacat hatinya. Jadi begitulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, kalau kita melihat manusia, tak boleh hanya pada aspek luar. Jadi hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah Allah memberikan nilai kepada hamba-hambanya. Itu ada namanya Bilal bin Rabah, orang yang hitam, budak sahaya. Tetapi beliau, Nabi katakan, wahai Bilal, aku mendengar suara terompahmu dalam surga. Dalam mimpi Nabi, Nabi mendengar suara terompah sendal Bilal berbunyi dalam surga. Jadi begitulah penilaian-penilaian kita harus selalu mengacu pada aspek batin. Kalau demikian halnya, menjadilah kita manusia yang satu sama lain adalah sama, kecuali siapa yang lebih bertakwa kepada Tuhannya. Inna ila rabbika ruj'a, dan hanya kepada Tuhan sajalah kita akan kembali. Untuk apa kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi jemaah dirahmati Allah, Allah mengatakan bahwa manusia itu ya thumma ila rabbihim thumma alimul ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jadi Allah Subhanahu wa taala pada poin dalam Al-Quran dikatakan akan dikembalikan manusia. Manusia ini sebenarnya tidak mau kembali. Tidak ada manusia yang mau mati. Semua orang mau hidup lama dia. Maka Allah mengatakan dalam fi'il majhul, maka dia dikembalikan. Rela atau terpaksa, siap ataupun tak siap, mau atau tidak, maka kamu akan dikembalikan. Untuk apa? Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dikembalikan gunanya adalah untuk disampaikan laporan kepada kamu apa yang pernah kamu kerjakan selama berada dalam kehidupan. Sejak kapan? Sejak kita mukallaf. Sejak manusia mukallaf itu, maka laporan itu akan lengkap Allah berikan kepada kita. Maka pada hari itu tak bisa satupun manusia yang bisa menolaknya. Jadi hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa penting kita untuk ingat hari akan dikembalikan kepada Allah. Jadi walaupun bagaimana kehidupan kita hari ini penting, tapi yang lebih penting adalah untuk mempersiapkan hari pertanggungjawaban. Dan hari itu jamaah dirahmati Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari itu kami kunci mulut. Karena kalau mulut masih bisa ngomong, ada saja alasan. Mulut ini ya kalau perlu 1, 5 ada alasan dia. Jadi maka Allah kunci mulut itu. Jadi pada hari itu Allah bedakan hari kiamat dengan hari dunia. Kalau hari dunia biarlah mulut yang bicara. Pada hari akhirat tutup mulut, biarlah anggota badan yang lain yang berbicara. Fatukallimuna aydihim, maka hari itu kaki akan ngomong. Ya, tangan akan ngomong. Dan kaki akan ngomong terhadap apa saja yang telah mereka kerjakan. Jadi jemaah rahmatullah, betapa penting saksi-saksi kehidupan. Ya, semua yang melihat kita, apakah kayu, batu dan sebagainya, mereka adalah saksi-saksi dalam kehidupan manusia. Maka dalam sebuah kisah, Baginda sallallahu alaihi wasallam kalau salat Idul Fitri, beliau melewati satu jalan. Nanti pulang, beliau lewat jalan yang lain. Untuk apa? Untuk memperbanyak saksi-saksi yang akan mendorong kita, yang akan menyaksikan kebaikan-kebaikan kita di yaumil mahsyar kelak nanti. Jadi jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, jadi pada poin ini Allah mengatakan ila rabbikar ruj'a, kepada Tuhanmu engkau akan dikembalikan. Jadi karena demikian itulah jemaah rahmati Allah, sangat penting kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, dari engkau kami pergi
dan kepada Engkau kami akan kembali. Jadi hari kembali kepada Allah itu akan bahagia kalau hari itu kita membawa cukup bekal untuk menghadap. Bayangkan hidup ini kan diumpamakan sebagai musafir. Orang musafir jauh, tapi kalau dia berhasil sukses, bawa uang banyak, pulangnya bahagia dia. Tapi kalau pulang nggak punya apa-apa, pasti tidak akan bahagia kepulangannya. Mau tidak mau harus pulang ke kampungnya. Tapi pulang dengan membawa hati yang tidak bahagia. Jadi jemaah alhamdulillah, marilah kita meraih kesuksesan di titik dan ujung-ujung kehidupan kita ini, di sisa-sisa masa kehidupan dalam dunia ini. Karena orang kalau sudah melewati masa 40 tahun, itu berada pada sisa-sisa kehidupan. Karena 40 tahun itu puncak kehidupan. Maka setelah itu dia akan menurun, baik segi intelektualitasnya, segi fisiknya terus. 40 terus akan menurun sampai saatnya kita tak bisa lagi berjalan, kita akan dijalankan. Tak lagi bisa mandi, kita akan dimandikan. Semakin bertambah umur kita, wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalqi afala ta'qilun. Setiap kami tambah usia kamu, kami akan kurangi kemampuan fisikmu. Maka kita ini bukan semakin kuat, enggak. Semakin hari makin terasa lemah, mata kita akan semakin kurang melihat, telinga kita akan susah mendengar, dan seterusnya. Maka itu sudah mulai kita rasakan ketika usia semakin bertambah. Semoga itu menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah yang kita rasakan, yang kita rasapi, untuk kita sadari kita akan segera kembali. Demikian, terima kasih. Hanya kepada Allah sajalah kita akan kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.